Selamat pagi para pecinta dunia seni lukis. Nah, Perkenalkan, nama saya Nurkolis. Mohon maaf, tapi sebelumnya akan saya ceritakan perjalanan panjang kenapa saya tertarik di bidang eh, seni lukis ataupun sangat mengagumi lukisan. Bermula saat saya datang ke Jakarta sebagai seorang yang pencari nafkah di Jakarta. Mula-mula saya bekerja sebagai seorang pramuniaga atau istilah kerennya sales promotion boy hmm, di Pasar Raya. sebuah mall waktu itu sangat besar sekali, yaitu Pasaraya Janji. Grande atau Pasaraya Big and Beautiful. Oh gitu ya. Oke, sip. Terus? Saya di sana kebetulan mendapatkan kerjaan menjaga stand mula-mula dari lukisan batik. Hmm. Dari tahun ke tahun bos saya sangat-sangatlah inovatif, melirik dengan adanya peluang di bidang seni atau alat untuk dekorasi, tidak hanya dari lukisan batik saja. Dia melirik yang kita kenal yaitu lukisan cat minyak dan cat air. Karena bos saya tersebut seorang yang punya pendidikan tinggi, bidikannya sangatlah tepat sekali dan tidak salah sasaran. Dia mengikuti kesenian pada tingkatan seni yang sangat tinggi di Indonesia, yang dipelopori dari pelukis-pelukis yang sangat termasyhur atau masterpiece Indonesia, sampai keturunannya atau berjenjang dari para pelukis yang berbasis berpendidikan tinggi di bidang seni lukis di Institut Seni Indonesia. Ketika barang-barang masuk ke toko, saya akan shock. Oh, begini ya namanya seni lukis. Betapa indahnya. Ada beberapa karya abstrak, ada realis, ada dekoratif. Pelukis-pelukis muda tersebut sangatlah memberikan kesan dan perkembangan lukisan yang ada di Indonesia ini. Tiap hari dengan semangat berangkat kerja, walaupun kadang-kadang merasa terbebani, ternyata kok yang namanya lukisan itu harganya selangit ya. Oh, ternyata itu jawabannya ya. Memang tidak bisa dipungkiri, karya bagus ya disesuaikan dengan harganya, dengan estetikanya, dengan arah tujuan dari karya tersebut. Nah, dari sekian tahun di dalam angan saya, bagaimana ya kalau saya punya itu tempat sendiri, punya galeri sendiri. Dalam impian saya, mungkinkah saya bisa mengeksplor lebih dalam apa yang dikembangkan bos saya waktu itu. Alhamdulillah, Tuhan memberikan jalan terhadap saya. Berselangnya waktu, dari kesempatan tersebut, Pasaraya Big and Beautiful memberikan perubahan manajemen bagi siapa saja yang punya kompetensi, pengalaman untuk di bidang barang dagangan apa saja bisa mendaftarkan diri atau membuka stand di tempat tersebut. Dengan rasa percaya diri, saya mengajukan untuk menjadi tenan atau mempunyai stand di tempat tersebut. Dengan pengalaman saya bekerja sekian tahun, dari referensi dari mantan bos saya tersebut, ya alhamdulillah Sampai perjalanan saya sangat diterima karena saya memang sudah
bahasa Jawanya itu sudah ngincer-ngincer. Gimana sih berburu? Saya sudah madik-madik. Akhirnya saya putuskan saya pergi ke Yogyakarta, di mana di sana di daerah Jomegatan sekitar tidak jauh ya, sekitar 1 kilometer tidak sampai lah, Bugisan dekat sekolah SMSR. Berkumpullah di sana artis-artis muda yang kalau sekarang itu sudah menjadi artis-artis papan atas di bidang dunia seni lukis atau pelukis. Akhirnya saya tidur berapa hari ngobrol, karena saya hanya baru tahu sekedar melihat. Saya bisa berdiskusi, ada masukan, ada inspirasi, apa yang mestinya dikembangkan dan siapa pelukis-pelukis yang bagus. Saya melihat referensi dari hasil pertemuan dan bicara-bicara dari teman-teman tersebut yang masih mengenyam pendidikan di Seni Rupa Institut Indonesia, dan beberapa referensi pengalaman-pengalaman pelukis yang menjual baik di pameran ataupun di event seperti di Ancol. Saya mulai kembali lagi larak lirik untuk sebuah keputusan sebagai nanti modal penjualan di tempat galeri saya yang sudah saya rancang, yaitu di Pasaraya Big and Beautiful Blok M, Jakarta Selatan. Contohnya siapa Pak? Salah satu pelukisnya. Alhamdulillah di pertama-tama yang saya ketemukan yaitu saya referensi melihat dari teman saya yang di Ancol, ada beberapa melukis muda Jogja yang dikumpulkan oleh Pak Godot Sutejo di Ancol, seperti Ledek Sukadi, Sumadi. Nah, Khairun Soleh Guan. Ya, nanti diantaranya itu Pak, banyak. Tetapi pertama dulu saya melihat itu yang namanya Pak Ledek Sukadi itu sebuah lukisan dekoratif yang memberikan penjualan pameran di Jogja dengan sampai nilai ratusan juta. Sehingga saya nyasar ke sana, saya melihat dengan celana jeans saya yang belel, ya namanya pelukis kadang-kadang Gembel. ini masih apa, datang ke pelukis yang besar dengan ketemu pelukis yang sudah masyhur, seakan-akan ya apa ya, ya sopo sih kowe gitu, bahasanya begitu. Tapi alhamdulillah karena saya backup di belakang saya ya seorang saudagar yang dengan duit yang kalau bahasa sekarang itu waktu itu tidak berseri lah. Saya beranikan diri untuk menggandeng dia, dan saya pagi datang dengan mobil mewahnya. Alhamdulillah kita sempat langsung berkomunikasi dan diapresiasi dengan tinggi dengan Mas Ledek Sukadi. Saya mulai membeli. Setelah dari Mas Ledek Sukadi, saya ada referensi lagi, itu pelukis yang pernah sukses di pameran di Kemang, kalau tidak salah di Java Gallery, dengan Mas Eswanto. Namanya Eswanto, di rumahnya di Karangjati. Saya ingat betul tuh, masuk rumahnya seperti istana kalau sekarang itu, yang dengan konsep mix and match di kayak perumahan di Bali, hotel-hotel di Bali itu sangat-sangat indah sekali. Saya akhirnya sempat berkomunikasi, ngobrol sekakak sekiki, diberikan masukan di bidang kesenian, tambah tinggi wawasan saya. Akhirnya saya juga pas ngelirik karya dia, wah benar-benar dasar, sangat-sangat komunikatif lukisan dari Mas Iswanto tersebut. Nah, sebagai seorang pengumpul lukisan ya tentunya saya tidak puas dengan ketemu Mas Ledek Sukadi, Mas Iswanto. Apa yang kurang ya dari untuk sebuah galeri dengan berbagai aliran, karena mungkin penikmat seni ada yang suka dekoratif, ada yang suka naturalis,
Nah, saya mulai berbicara ke arah, oh, kalau saya taruhin naturalis, harus kepada siapa? Saya berpikir, ya karena di Jogja itu dari mulut ke mulut, saya ketemulah dengan yang namanya Mas Khoirun Soleh. Datang lagi ke Karangjati itu, namanya memang di sana itu nggak jauh-jauh pelukis satu ke pelukis yang lainnya. Saya melihat karya Mas Khoirun Soleh dengan dunia alam, pohon-pohon ranting, pohon-pohon Cemara mungkin. cemara, pemandangan sawah-sawah yang Bunga. sangat indah. Dan bahkan ada yang lain juga seperti yang di Klaten temannya itu, yang sangat sangat terkenal. Saya lihat ada beberapa lukisan masuk di Istana Negara itu. Lupa saya orang namanya, saya kok ndelala lupa, itu Joko orang SP. Boyolali. Joko SP. Oh iya, Joko SP itu, karena teman saya benar-benar Joko SP itu. Iya. Wah, lebih karena dia seorang yang punya aliran surrealis. Akhirnya dia bahasanya itu pindah aliran lah gitu. Kalau surrealis itu kan ya penggemarnya itu memang ya banyak, tapi tidak sebanyak orang yang penggemar itu yang naturalis, saya rasa. Ya sebagai seorang pedagang kan saya memang harus selektif siapa sih penggemarnya, tapi tidak menutup kemungkinan aliran apa saja yang harus saya tampung. Akhirnya saya datang ke Mas Joko SP yang sudah pernah ketemu sebelumnya di Ancol. Akhirnya saya ya alhamdulillah belanja bagus, dan tidak lama kok saya taruh di toko saya itu langsung terjual. Banyak yang laku ya. Banyak yang laku, Pak, bener banyak yang laku. Setelah itu ya setiap hari kita merenung, ya masa saya harus pergi ke Jogja terus. Moses kenal ya? eh Rosan mungkin kenal. Kalau Moses memang terus terang saya kenal hanya karya-karyanya, mungkin tidak secara langsung, Pak. Saya hanya lewat beberapa dari kolektor ke saya juga. Jadi saya beli lewat kolektor tuh kolektor gitu. Terus Yang Surabaya itu siapa namanya? yang Surabaya ada Pak Tua itu. Oh, Pak Tua Lupa itu. namanya ya. Lupa namanya. Yang pelukisannya ya memang kalau Surabaya kebanyakan di seperti apa ya, pelukisan panen, ada lukisan kayak Saiman Dola kalau itu. Saya cuman Muhiban. belum sempat beli. Muhiban kenal nggak? Muhiban. Saya lebih lari ke Semarang, Pak. Oh, Semarang. Saya karena mungkin tidak terlalu punya link, saya pengen sekali, saya tahu lukisan Surabaya itu sangatlah bagus. Cuman karena kita kan untuk berbisnis itu butuh link, Pak. Saya dapat link ke Semarang. Di Semarang ada beberapa pelukis yang nggak kalah menarik, bahkan nggak hanya Semarang, Salatiga. Oh iya. Saya pergi ke Salatiga itu yang namanya beberapa pelukis Salatiga yang pernah berdomisili di Bali, di Ubud. Saya ketemu dengan Bapak Sunarto dengan karya panennya yang sangatlah indah, dan ternyata nggak salah pilih di Jakarta beberapa kolektor yang sudah menyimpan dari karya Pak Sunarto lukisan panen tersebut. Wisanggeni. Dan ada yang selain dari Pak Sunarto, ya pertama-tama saya hanya melihat saja karena tak pikir lukisan cilik kok larang ki apa nih gitu. Kalau orang Jawa kan begitu ya, pedagang kan kadang-kadang suka heranan, Pak. Lah saya ketemu, tapi lupa, Pak, terus karena sudah agak lama. Lukisannya itu pasar, orang minum teh botol. Dia berbasic dulu sedikit apa ya, dulu kan pelukis yang kalau di film-film itu suka membuat apa itu yang untuk kalau mau kita main film ini itulah di billboardnya besar itu. Nah, itu dia pindah ke bidang dunia seni lukis di kanvas. Jadi enggak begitu lagi. Masya Allah, karyanya benar-benar bagus. Nah, itu saya membeli, ya memang cilik kok larang tapi saya enggak itu bahasanya duit nomor loro, yang penting aku etok barangnya. Kalau orang Jawa duit nomor 2, yang penting saya dapat barangnya. Dan alhamdulillah enggak lama ya cepat laku kejual ya. Terus setelah dari Jogja, Semarang ke Salatiga. Di Semarang saya ketemu Pak Julianto juga tema-tema pasar
tema-tema sawah yang goresannya itu agak sedikit impresif, tebel-tebel, tapi masih alami dengan yang seperti itu kalau bahasanya, kalau lukisan Eropa yang kayak kuno-kuno rada coklat-coklat itu Klasik. klasik, maut sekali itu, memberikan sumbangan penjualan di tempat saya yang sangat-sangat bagus. Itu pun saya belum merasa puas, masih ada siapa lagi? Apa di Jakarta tidak ada, kata saya. Saya akhirnya membidik pelukis muda itu. Saya bahkan membina pelukis muda yang punya bakat yang oke. Salah satunya itu Aan Suryanto. Sampai sekarang adalah yang dipegang dari In the Glory sebagai salah satu masterpiece-nya lah sebagai pelukis muda yang di In the Glory. Banyak dia membuat lukisan pasar, lukisan pasar bunga. Tapi sebelum itu Pak, sangat lucu yang saya ketemu dengan Pak Aan itu, karena dia itu paling bisa melukis realis. Saya punya gambaran kalau kayak saya pergi ke Bali itu melihat lukisannya Pak Raka Swasta yang di pastel itu, dengan kecil orang memegang burung bukan burung, ayam gitu. Saya kebetulan kan suka main pingpong tuh. Saya ketemu teman-teman saya pemain tenis meja itu, sebelahnya itu ada kandang ayam dan ayam bangkoknya gede-gede. Saya bawa sarung, bawa kamera, saya foto, saya lukis di Mas Aan. Oh, mantap ya. Wih, hasilnya bagus dan itu juga sumbangan penjualan. Nah, setelah kesana kemari, Ada referensi lain mungkin. Ada sesuatu yang menggelitik. Itu jane lukisannya sopo kalau bahasa Jawa, karena itu kok datangnya emang tanda tangannya waktu itu rada samar. Lukisannya itu agak sedikit sabetannya itu langsung. Kalau didekati kayak biasa, pas dijauh hidup. Dekati kayak biasa, jauh hidup. Akhirnya ya wong jenenge pedagang nggak kurang akal. Nah, disitulah saya ketemu namanya Pak Ahmad Ahid. Oh, ini manusia ini memang punya gaya yang sangat berbeda dengan yang lainnya, sangat-sangat luar biasa. Itu ya terus terang, saya itu nek basa Jawa niku rebutan dengan toko yang lain, toko sebelah gitu. Dia kan udah dikip banget itu yang namanya sebuah galeri yang di sana itu menamakan dirinya Ramasinta. Tapi wong karena lukisannya itu laku, dari lukisan utamanya waktu itu saya ngelihat lukisan bunga anggrek Cattleya itu, setiap tetangga sebelah ngejual, saya ngelirik bisa ngelihat doang. Kapan itu ketemu Pak Ahid, di mana rumahnya? Masih aja berpikir keras kalau orang ini nggak saya tarik. Ini saya ini ora iso turu bahasane. Kalau ya begitulah pedagang, kalau udah ngelihat barang bagus, lukisannya bagus, ada keinginan itu udah nggak bisa dibendung. Akhirnya saya ketemukan dia, ternyata dia itu sudah, kalau bahasa Jawanya itu udah dikerem, udah dipiara. Seorang kolektor besar, tukang kanvas besar, tukang frame besar, yang ternyata tukang kanvas dan tukang frame-nya itu yang sering saya belanjain. Yaitu Kencana, Tirta Kencana yang itu Pak di Kemayoran, Sunter Kemayoran, dengan nama Pak Sumarno. Nah, setelah saya kenal Pak Sumarno, oh Mas, sampean nyari namanya Mas Ahid. Mas Ahid, saya pura-pura nggak tahu Mas Ahid siapa, padahal saya tahu. Oh, itu Ahmad Ahid. Oh ya udah nih, ada beberapa karyanya, boleh kamu bawa ya. Karena kita sudah terjaring link bisnis ya, akhirnya saya belilah dari dia. Tetapi dalam hati saya nggak bisa, itu harus di Pak Marno terus. Ini orang nih harus saya bawa. Dengan akal seorang pedagang, lama-lama saya bilang, Hid, kamu, akhirnya saya sempat kenalan sebentar. Kamu kan tinggal di daerah Demak, Demak Semarang sono, itu daerah panas.
Masa kamu harus tinggal Kemayoran yang panas lagi. Sekali-kali kan Bisa tinggal di Jakarta Selatan yang rada adem. Mungkin karya kamu nanti akan lebih plong wawancana. Kalau sekarang kan kamu ini banyak ngelukisnya daerah seperti Kumuh yang bahasanya itu seperti Pak pelukis Semarang ya Pak Eston itu loh. Itu kan ya kayak pasar-pasar, rumah-rumah Kumuh. Yang walaupun itu memang bagus ya banyak disukai karena itu seperti lukisan Eropa. Tetapi bagaimana kamu kalau kamu kembangin itu pelukis-pelukis yang kamu itu sebagai kata kamu sebagai salah satu sosok guru kamu. Kamu itu dalam otak kamu itu nek kalau orang kiai itu basiroh saya itu kayak ngelihat ada sesuatu yang tidak bisa dibendung. Woi, akhirnya ya mungkin tak bujuk rayu begitu alhamdulillah ikutlah dia ke Jakarta Selatan. Tinggal di daerah yang agak adem, bahkan geser sedikit di daerah Cinere. Cinere memang di situ sangat dingin, memberikan tempat yang sangat layak bagi seorang pelukis untuk mengembangkan karyanya karena keberadaan alamnya yang sangat mendukung. Dengan sekian lama saya ketemu Pak Ahid, akhirnya ya ada sedikit bahasanya itu ada kerjasama dengan saya lebih dekat dengannya, nggak salah pilih. Itu sesuatu yang dikeluarkan itu sangat-sangat spektakuler. Kadang-kadang saya itu ya nyuruh apa saja. Pernah ada ibu-ibu dari itu yang di apa itu di Jalan Sudirman itu dari Malaysia di hotel, bukan di hotel, di gedung di lantai 24. BNI. Di gedung BNI bukan Pak, pokoknya gedung lantai 24 itu dia orang Malaysia 46 untuk 46 BNI. Gedung bukan lupa Pak saya pokoknya lupa. Sudirman lantai 24. Bikin pantry yang 7 meter mungkin. 7 meter kali 3 meter. Itu kaki saya kalau ke atas tuh gemeter itu. Saya ke atas, dia tertarik karena pas waktu itu ngelihat ke Pasaraya, Pak. Oh, ke Pasaraya itu sopo ya ki sing lukis, siapa sih ini yang nulis? Oh, saya itu tukang nyari duit ngelihat. Oh, ini namanya Mas Ahmad Ahid. Bisa Mas untuk ngelukis di pantry itu dengan gaya Malaysia. Bisa yuk come to my office. Oke lah bisa. Akhirnya saya bikin janjian, bikin appointment dengan dia. Saya tanya pelukis, emang you sanggup mengeksplor dirimu dengan karya 7 meter kali 3 meter di lantai 24 lagi? Apa bahan-bahannya ada? Insya Allah Mas, dengan ya polos ya wong desa itu jawabannya dengan yang dia berbasic sebagai pendidikan yang Islami gitu. Insya Allah Mas ketoke mampu Gusti Allah kalau memberikan izin saya mampu untuk ngeliku begitu, untuk menghasilkan karya seperti itu dengan yakin dan percaya diri. Akhirnya saya bantu cari bahannya, dia mulailah melukis. Sambil melukis itu piawainya dia satu dibentang, satu lagi ngelukis. Kadang ngelukis balik kanan, ngelukis ini, balik kiri ngelukis yang besar. Lo itu ya duitnya kagak habis-habis. Lu kalau begini duit lu banyak dong pelukisan. Ya namanya usaha Pak, jawab dia begitu. Wah bisa nih. Akhirnya jadilah itu lukisan sangat-sangat spektakuler. Itu kalau nggak salah lomba mengkayuh dayung perahu tradisional, perahu naga. Perahu naga. Wah Masya Allah indah banget. Panjat Pinang. Dan Panjat Pinang. Nah, setelah itu ketemu lain lagi. Chinese ini lebih bicaranya realis. Ketemu realis orang yang penggemar film, James dia Bond. Ya, ada James Bond, ada apa? Harus saya dikasih CD-nya, Pak harus bikin begini dikombinasi begini. Kira-kira mampu nggak? Karena saya percaya diri dengan keyakinan itu yang namanya saya sudah percayakan kepada Mas Ahid tadi. Alhamdulillah. Gimana Mas Ahid, sanggup nggak kira-kira ini? Ini orang nggak sembarangan loh, ini karya hanya pelukis-pelukis yang mampu aja. Itu sampean masih muda loh. Apa kira-kira itu sanggup? Oh dulu Filmmetric kayaknya ada itu. Iya Filmmetric bener. Oh, ini metrik loh, ini film mutakhir yang harus nggak boleh salah ini. Wonge modelnya kayak begini ini Singapuran juga kan teliti itu. Orang Singapura juga. Ya insya Allah Mas kalau Gusti Allah ngizinin ya gayanya begitu ya. Uang kalau saya datang ke rumahnya kalau jam sholat jangan datang deh kata dia mesti sholat jamaah gitu.
mending nggak datang kan. Ya udah gitu. Oh insya Allah kalau Gusti Allah ngizinin ya, dengan walaupun dia itu nggak sombongnya di situ, dia benar-benar bisa dikasih talenta sama Gusti Allah, bisa ngelukis, tapi ya tidak melupakan Tuhan. Itulah solehnya dia itu. Itu akhirnya saya mengerjakan dari pesanan Bapak itu, alhamdulillah ada beberapa kali tuh ya berhasil, semuanya diterima dengan baik, alhamdulillah. Setelah itu selesai, ketemu orang lain lagi yang dari Kuwait, itu berjalan lama. Oh iya, Ya iya. namanya itu orang Kuwait, karyanya pengen bagus, regane njaluk murah, jare mohon maaf ini ya wong wong Arab iki rodok-rodok sithik bahil itu. Ya, ini yang cerita sungguh kan ini. Ya, tapi akhirnya ya namanya Sialah lah, ya. aku ya jenenge, saya nek Jawa itu ngerti-ngerti pelukis. Tolonglah saya ini juga, walaupun kamu itu pelukis yang harganya sudah mulai meningkat, sekali-kalilah buat teman itu rada berseri ya, apa namanya, pedagang kan begitu biasa, kalau ben iso dikai murah begitu. Alhamdulillah ya akhir ya, ya Mas, saya sadar legowo. soal itu ya, alhamdulillah dia legowo. Oh itu membuat istana-istana yang kalau di orang Arab Saudi itu, orang Arab bukan Arab Saudi ya, orang Kuwait itu suka seperti dalam rumahnya dengan kursi-kursi mewah, barok-barok, model-model Eropa yang klasik zaman dulu, dari lampu gantungnya, dari ubin marmernya, dari atap ruangannya yang ya sangat mewah. Kalau ada seandainya mungkin masih ada saya simpan itu dia dilukis sama Pahit, selesai juga ya kayak gitu lagi, nyambi juga. Mas ini regane kan wis barangnya apa sampean jalek murah katuk gitu. Ya aku tak golek duit sing iki sederhana tapi aku bisa menumpahkan iki bagus, regane larang Mas. Ya aku yang iya siap Mas Ahid, kalau bahasa sekarang tuh siap Mas Ahid. Sing penting aku ojo lali mbok gaweke, jangan lupa saya dibikinin lah. Oh. Oh itu minta tolong itu nggak sekali, ada kali 50 karya itu yang itu. Setiap dia itu kebetulan dari Mister yang dari Kuwait tadi itu adalah seorang kru dari Kuwait Airways, dia bagian apa namanya, paket barang. Jadi dia memang ya sekalian belonjo ke Indonesia, yang disasar ya mesti ketemu saya, sampai sekian 50 lukisan. Nah, setelah perkembangan sekian lama di dalam usaha bisnis, di dalam pertokoan, persaingan di luar sudah mulai lebih meningkat lagi. Mulailah pameran-pameran dibuka di mana-mana. Ada beberapa itu ya event organizer yang mendirikan pameran, karena memang masa itu dan masa akan berjalan ke depannya itu sudah lebih dahsyat lagi. Orang penghargaan terhadap lukisan itu udah mulai nggak hanya melihat di toko tapi di pameran-pameran. Di situ karena saya itu pedagang rada teledor, beberapa saya ikut pameran, saya ya ini ini aku ketemu orang event organizer mau pameran, apa kamu mau ngelukis buat saya, tak pamerin. Oh gitu ya. Nah, gitu. Nah, Pameran di mana itu, Pak? itu pameran di Hotel Sahid sama di Sultan. Saya ingat banget tuh di Hotel Sultan kalau tidak salah. Bukan Kron, bukan. Bukan di Sultan, Pak. Itu kan udah lama. Kalau Crown itu kan baru-baru ini, Pak. Wah, itu pas di Hotel Sultan dia membikin itu lukisan orang naik sepeda rada di remang-remang sore gitu. Bukan tanah lot. Tanah Lot juga Pak, tapi entar dulu Pak, saya jelaskan masih karena ini yang Oh, ada. kalau iya saya memang kan waktu ngelihat lukisan Bapak kan banyak Tanah Lot. Iya lupa saya pertama saya mengenalkan dengan untuk dipamerin itu Tanah Lot. Tanah Lot ya memang bahasanya di toko itu sebagai kalau saya itu bahasa jualannya kacang goreng. Kacang goreng. Nah, tak jual ya laku. Tapi dia Ada bikin spesial mungkin. saya kan seorang yang udah banyak komunikasi dengan pelukis-pelukis yang mengenyam pendidikan tinggi. Jadi tidak secara langsung saya sudah mulai terdidik itu. Mana lukisan yang harus saya pamerin, mana lukisan yang bahasanya di toko-toko.
Bikinin lukisan dong yang beda, jangan kayak yang biasa begitu. Yang tanah lot memang bagus, sampai sekarang juga aku ketemu kamu itu masih jadi andalan. Tetapi ini aku mau yang beda. Ternyata memang dia walaupun bukan langsung dari pendidikan dunia seni, tapi Gusti Allah sudah memberikan darah seni yang pendidikan langsung di tarbiyah itu. Iya. Itu bikin lukisan orang naik sepeda itu yang punya IO itu heran. Wah, ini lukisan siapa, Mas? Ini lukisan teman saya, namanya Mas Ahid. Wah, laku. Berapa juta waktu itu? Lah wong kecil itu 50-70 kalau nggak salah. Saya juga kaget, saking senengnya. Mungkin saya juga bahasanya nak seneng itu terlalu kelewatan itu. Seneng ya. Saking senengnya rada goblok. Saya ngobrol lah sama pelukisnya. Ya namanya semuanya kan pengen masa depan, Pak. Mulailah dan yang punya pameran itu mulai ngelihat ini sebenarnya pelukisnya siapa. Nek basa Jawa itu tumbuh itu tutup. Dari pelukis punya keinginan, wah aku gimana ya kira-kira bisa. Saya udah ngelihat mengembangkan diri nggak hanya lewat Pak Nurkolis, karena memang Pak Nurkolis punya referensi basic lukisannya, wawasannya sangat-sangat sudah tinggi. Wong dia kenal Iswanto, kenal Entang Wiharso, kenal Boni Setiawan, ketemu Godot Sutejo, ketemu Hairun Soleh yang sudah di akhir-akhir yang sudah maju, Joko SP, Ledek Sukadi, Sunarto, bahkan Eston sendiri, Eston Semarang ya, Julianto. Terus Bandung, lagi dari pelukis abstrak yang Bali yang masih muda, yang udah mulai menggelegar itu, ada pelukis udah Bali yang masih sekolah itu sangat-sangat mereferensi. Ais juga percaya itu, wah Mas Nur itu punya pengalaman yang tinggi untuk itu. Tetapi ternyata di luar sana di atas langit masih ada langit lagi. Ada orang yang punya wawasan lebih tinggi, cara menjualnya, marketingnya lebih tinggi. Itu ya event organizer itu. Karena dia kan setiap memamerkan kan hanya lukisan-lukisan selektif yang dipamerin. Dari pelukis-pelukis yang berkelas saja. Nah, setelah saya pamerin punya Pak Ahid tadi, ternyata dia tidak, ini diam-diam grade-nya itu naik kalau bahasa sekarang. Ini lukisan nggak ora iso di bain-bain kalau orang Jawanya begitu. Akhirnya saya setelah mamerin itu dia si promotor tadi, Mas bisa dong kenalan sama Mas Ahidnya gitu. Oh boleh. Emang Saman mau belanja, kata saya. Iya aku mau beli lukisan tanah lotnya, saya seneng. Oke lah siap, boleh dong ketemu. Boleh. Akhirnya kita ngobrol bertiga waktu itu, inget di toko saya di Pasaraya. Setelah itu ya biasalah kita tukeran nomor telepon. Ternyata bapak promotor pameran itu kan memang wawasannya lebih tinggi daripada saya. Akhirnya dia ajaklah dia pameran. Nah disitulah yang namanya Ahid dengan keberadaannya, tingkatannya mulai dari, kalau stepnya itu jalan 1, 2, 3 meloncat dari 3 ke 6, udah tinggal lompatan itu, 3 lompatan. Karya-karya dia mulai mengekspresikan dirinya dengan benar. Itu dia itu punya hobi yang namanya ya sama seperti saya, hobinya sejarah. Kalau saya sejarah cerita, dia cerita di dalam lukisan, dari gambar babat Demak, Masjid Demak, dari kehidupan kerajaan-kerajaan dulu. Itu salah satunya. Itu kalau diekspresikan dalam karyanya sangat dahsyat. Tidak hanya itu, dia juga orang bahasanya ini mungkin karena wong desa di daerahnya itu mungkin gersang kali ya. Dia suka itu yang namanya itu hutan-hutan dengan bunga-bunga, pohon-pohon dengan penuh bunga, ada airnya. Mungkin dalam pikirannya karena dia itu udah itu, nek aku gawe ini mungkin aku ya melu adem, mungkin gitu. Saya pikir saya begitu. Dia bikinlah itu, jadilah ya mesti saya bilang indah karena memang ya itu memang ya kenyataannya begitu. Dengan goresan-goresan yang apa
dia punya ciri khas yang speednya itu sangat bagus. Jadi kalau orang itu bisa berkali-kali stroke-nya itu torak tarik, dia langsung sekali stroke kayak orang bikin apa ya, dalam bergaya lukisan tuh Goresan mungkin. goresannya itu sangat tajam, kelihatan fresh terus. Itu ya dari beberapa pelukis saya baru melihat itu namanya Ahit dengan otodidaknya kok ya dia mampu ya. Gusti Allah kalau udah mau memberikan talenta terhadap orang ya kayak Pak Ahit itu orang sekolah neng pintar gitu loh. Ya itu. Wah, lah gitu caranya makanya orang kok kolektor pada dari kolektor bahasanya kolektor rendah sampai kolektor tinggi kedanan. Oh, ini cara kamu. Makanya dia ketika kalau seandainya kadang-kadang datang itu ya ada teman pelukis ngelihat ngelongo nongkrong, bahkan saya sendiri dia mah ya santai karena beberapa pelukis yang lain pernah mencoba dengan gaya dia yo nyatanya orang mampu nggak bisa itu hanya dia yang punya itu goresannya itu. Tipnya itu ya. Itu tipnya itu salah satunya yang membuat karya seninya itu apa namanya sangat-sangatlah kelihatan bersinar hidup yaitu setelah dia membuat bunga-bunga itu dia kan jiwa sosialnya juga tinggi, gambar bajai dengan goresan spontan kehidupan di kota pojok kota Jakarta dengan ya bahasanya itu ya realis ya bajai ya kayak gitu. Tapi digores sama dia itu ya karena mungkin dengan teknik-teknik yang agak tebal-tebal gitu ya palet-palet di mix sama yang seterukan kuas itu langsung gitu kan enggak itu kalau itu enggak halus jadi ada gradasi tebal-tebal ada ketebalannya di kanvas itu. Nah, itu menjadi hidup gitu. Orang kalau ngelihat bajunya dia, makanya kadang-kadang orang nyebutnya Ahit Baje gitu. Oh, bajenya si Ahit ya. Baru ada dia itu Baje Ahit. Nah, di toko-toko pasar itu ya sebaje ya kacang goreng juga. Itu yang tadi saya lupa sebenarnya udah agak lupa saya terangkan. Itu akhirnya jiwa sosial dia tetap mengalir. Seperti yang sekarang ini akhir-akhir ini yang sering jualan laku tinggi di pameran itu ya di samping tema sosial dari kerajaan-kerajaan, keindahan dari apa lukisan dia kalau Bapak lihat di beberapa karyanya kalau ada pas ketemu lukisan Ahmad Ahit itu apa namanya sinar ya. sinar yang terbosan dari pohon-pohon itu karena dia yaitu tadi dengan cara melukis yang beda dari yang lainnya kelihatan sangat memberikan dengan komposisi warna yang pas dengan goresan yang tebel otomatis goresan tebel itu dikasih lampu sedikit aja nggak pakai lampu aja udah kelihatan apalagi itu sangat-sangat hidup sekali makanya ya itu yang membuat banyak tergila-gila kedanan yaitu tadi belum lagi yang tema sosial ini tema sosial itu dia nggak banyak cerita kok hanya orang gendong orang dorong beca orang mikul itu tapi dengan goresan dia itu mewakili apa bagaimana otot-ototnya bisa keluar ekspresi wajahnya yang dilukis itu kelihatan kentara sekali yaitu cara dia memberikan sentuhan-sentuhan yang sangat-sangat hidup gitu. Nah itulah yang yang bisa saya sampaikan itu yang mungkin suatu saat saya ini kan kebetulan saya lagi silaturahmi ke rumahnya kadang datang kadang enggak saya pengen ngobrol-ngobrol, pengen cerita, mbok ceritaku gimana sih kenyataan hidup saya kan sekarang ya masihlah kolektor perjalanan saya mesranya dengan namanya Mas Aid yang sekarang itu saya datang tuh bahasanya bro rutin, ya. Kamu kok ngelukis kagak ada henti-hentinya wong iku wayah corona gini ae wis sepi lah kok lah Mas lukisan ora busuk alhamdulillah iki walaupun corona iki wong ora do metu lukisanku yang keluar. Nah itulah alhamdulillah ya mungkin bagi penggemar pecinta seni kalau seandainya berminat dan sangat-sangat mengagumi ya itu tadi coba kalau setiap di pameran atau mungkin sekarang dia domisilinya di daerah Pangkalan Jati Kecamatan Cinere mungkin kalau Bapak dari Jakarta langsung Fatmawati lurus UPN lurus Jalan Pangkalan Jati terus ke arah Gandul itu nanti di Gang Dame bisa dihubungin ke nomor telepon tersebut. Wes
aku orang ngapusi karena saya itu bersahabat sampai sekarang, dan kemarin juga masih aku minta tolong walaupun saya itu udah nggak punya toko, gawekno lukisan potret. Yo master banget kok. Bener. Bahkan karena kenapa aku mau ngomong tuh sungkan karena dia udah pernah dapat lomba lukis kayak gitu itu di kemarin dulu event Asian Games itu juara 2 lah. Yuk kita mau ngomong wes nggak enak. Dia melukisnya makin tinggi, saya jualnya rodo menurun, kan nggak enak. Ya mungkin itu yang benar-benar ini memberikan referensi kepada para pecinta seni, kolektor, buat sendiri, buat diabadikan, atau mungkin kolektor besar, sangat-sangat layak yang namanya Bapak Ahmad Ahid. Kiranya itu yang ini saya bisa sampaikan pada halayak sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suwi ya.